Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membahas tentang dasar-dasar dari SketchUp ya. Jadi perlu diperhatikan ada beberapa hal yang mesti kita pahami terlebih dahulu terkait dengan penggunaan SketchUp. Ada beberapa istilah yang akan saya gunakan untuk keseluruhan materi terkait dengan SketchUp ya. Pertama yang pastinya adalah istilah line, kemudian ada istilah face. Istilah lain dari line itu mungkin ada edge gitu ya, line atau edge. Kemudian ada face. Apa itu line? Line itu adalah garis yang terbentuk gitu ya, garis yang terbentuk seperti ini. Ini adalah line ya, ada dua line di situ. Ini dikatakan sebagai line atau edge gitu. Kemudian ada istilah lain yaitu face. Face sendiri bisa diartikan sebagai satu bidang ya, satu bidang tipis seperti ini, satu bidang tipis di dalam SketchUp dikatakan sebagai face, atau istilah lain kita mengatakan bidang. Jadi kalau dalam istilah matematika kita mengatakan ada ruas, ada bidang. Di dalam SketchUp kita bisa mengatakan sebagai face dan edge gitu ya. Sebelumnya maaf, saya ganti dulu getting start ke bentuk large to cell ya. Ya, ini jadi lebih banyak. Jadi perlu dipahami geometrinya, ada edge atau line, kemudian ada face. Dari pembuatan SketchUp gitu ya, dari pembuatan SketchUp kita bisa membentuk beberapa face yang nantinya kita akan menyebutnya sebagai model 3 dimensi. Jadi kumpulan dari edge atau kumpulan dari face itu bisa membentuk sebuah objek 3 dimensi seperti ini sebagai contoh. Di kumpulan dari beberapa face kita sebut sebagai model. Jadi ada model yang terbentuk dari beberapa face, istilah lain. Oke. Ya, dalam pembuatan geometrik atau pembuatan SketchUp kita harus pahami juga bahwasanya ada istilah lain yang dikatakan sebagai subdivide face, atau bahasa gampangnya kita mengatakan pembagian. Jadi misal kita melihat ada satu face di sini ya, di bagian atas dari objek yang sudah terbentuk. Saat kita menambahkan garis ya, saat kita menggambarkan garis di mana saja terserah, dari titik dari satu line ke line yang lain berseberangan, maka bidang ini yang kita sebutkan sebagai pembagian. Ya, terjadi pembagian, ada dua bidang yang nantinya bakalan terbentuk. Ini yang kita katakan sebagai pembagian atau subdivide. Kemudian ada istilah lain yaitu sticky atau rekatan. Sticky atau rekatan itu misal seperti ini, kita sudah membentuk sebuah objek 3 dimensi, kemudian kita menambahkan satu objek lagi seperti ini ya. Kita menambahkan face baru ya, maka istilah yang kita sebutkan adalah sticky atau rekatan, dimana sebuah face itu menyatu dengan sebuah model ya, menyatu dengan sebuah model. Perlu diperhatikan dalam rekatan geometri ya, kadang-kadang itu mempengaruhi arah dan bentuk ketika salah satu face atau salah satu line-nya itu kita geser. Untuk saya geser seperti ini, lihat, maka objek tadi berubah bentuk ya, baik arah atau bentuknya berubah. Saya Ctrl Z ya. Jadi perlu diperhatikan atau kita katakan hati-hati ketika teman-teman nanti mau pindahkan ya, niatnya mau dipindahkan tapi tidak memperhatikan bahwa sini itu terjadi rekatan gitu ya. Kemudian ada istilah face count. Face count itu kita maksudnya menghitung face yang kita gunakan itu kombinasi atau satu face. Jadi ada istilah satu face tadi, kalau kita katakan
Kita membentuk objek nih seperti ini ya, hanya menghadap ke atas atau ke bawah, itu kita katakan sebagai satu face. Sedangkan untuk box ini ada beberapa, ada yang ke atas ya, ke depan, ke kiri dan ke kanan, maka ini katakan sebagai multi face. Jadi kita memanfaatkan semua arah gitu ya, semua arah. Tidak hanya kiri kanan atas bawah ya, secara diagonal atau istilahnya kita katakan ISO itu juga bisa terjadi. Contoh seperti ini, menghadap ke diagonal. Jadi ada bidang yang terbentuk secara diagonal ya. Jadi arahnya itu bisa banyak gitu, multi face. Oke, itu perkenalan awal terkait dengan geometri ya. Perlu kalian perhatikan. Kemudian pemahaman kedua ya, itu terkait dengan navigasi penggunaan mouse ya, navigasi penggunaan mouse. Jadi kalau teman-teman menggunakan mouse itu ada beberapa fungsi yang bisa kita manfaatkan. Mungkin perhatikan dulu ya, dalam mouse itu ada tombol kiri, ada tombol kanan, kemudian ada scroll. Jadi kita bisa manfaatkan tombol kiri, tombol kanan, kemudian scroll. Dalam pembuatan desain kita biasanya sering memanfaatkan tombol kiri. Contoh saya memakai line. Jadi istilahnya kita bisa menggunakan klik lepas gitu ya, kemudian kita arahkan. Saya arahkan ke arah sumbu merah gitu ya. Jadi mudahnya SketchUp ini juga ada navigasi dengan garis warna ya. Nanti saya jabarkan juga sedikit tentang beberapa navigasi garis dan titik ya. Ada navigasi, jadi klik lepas, kemudian arahkan, klik untuk mengakhiri poin akhir ya. Kalau klik pertama sebagai poin awal atau titik awal, maka klik selanjutnya itu sebagai poin akhir atau titik selanjutnya ya. Oke, sifatnya seperti ini ya. Kalau kita menggunakan line terus terhubung gitu. Untuk melepaskannya bagaimana? Karena kalau kita lanjutkan klik, maka dia akan membentuk sebuah objek ya. Face akan membentuk sebuah face. Jadi untuk mengakhirinya bagaimana? Klik, kamu bisa gunakan tombol ESC pada keyboard atau escape ya. Oke, maka lepas seperti itu. Oke, klik lepas, kita bisa menggunakan tombol kiri sebagai klik lepas. Kemudian kita juga bisa menggunakan klik geser, klik tahan kemudian geser. Ini juga akan memunculkan sebuah objek. Perbedaannya ketika kita menggunakan klik geser ya, maka poinnya tidak terhubung melainkan lepas ketika tombol kiri itu juga kita lepas. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya ada gulir scroll. Jadi kalau kalian perhatikan di mouse kalian itu ada scroll ya, yang bisa kalian gulirkan ke depan atau ke belakang untuk zoom in dan zoom out. Itu tujuannya untuk mempermudah. Jadi jika teman-teman mau fokus ke satu bidang atau satu page, itu bisa kita gulirkan aja mouse kita, zoom in, zoom out. Kemudian ada fungsi orbit ketika kalian menekan scroll. Jadi kalau tadi kita gulirkan seperti ini, maka kamu bisa coba tekan, tahan, kemudian arahkan, lihat. Maka tools yang aktif itu adalah orbit. Kita bisa merotasi ya, atas, depan, kanan, belakang dan sebagainya. Ya. Cukup menekan tombol scroll, menekan ya, bukan menggulirkan. Kemudian tambahkan shift pada keyboard dan menekan scroll ya, maka yang muncul adalah pen, atau mungkin maaf nanti ketika saya mungkin salah sebut sebagai hand ya. Ada beberapa istilah. Kamu tekan scroll, kemudian tekan tombol shift, tahan, maka akan muncul fungsi pen. Oke, itu sedikit. Jadi kita bisa manfaatkan penggunaan navigasi menggunakan mouse. Lalu jika tidak menggunakan mouse, navigasi tadi bisa kita ambil dari mana? Kita bisa ambil dari fungsi toolbar gitu ya. Kita ambil fungsi toolbar, kita bisa keluarkan fungsi kamera.
ya. Saya close. Jadi ada fungsi kamera ya. Tadi ada orbit, ada pan, atau mungkin saya biasanya salah sebut head, ada zoom window, ada zoom extend, kemudian previous, ada position kamera, look around, dan walk. Ini semuanya digunakan untuk mengatur sudut pandang kita sebagai pengguna terhadap lembar kerja. Tadi orbit ya, orbit kita gunakan sebagai pemosisian arah ya, atas, bawah, kanan, kiri ya, berputar 360 derajat atas atau 360 derajat vertikal dan horizontal. Kemudian ada pan. Pan ini fungsinya untuk merubah sisi pandang kita ke kiri, ke atas, atau vertikal, horizontal, dua sudut ya, dua arah. Kemudian ada zoom. Kalau kamu klik drag ya, klik tahan, klik drag, itu untuk zoom in dan zoom out. Klik drag istilahnya. Klik drag itu istilah lain ketika kamu klik kemudian tahan tombol kiri ya, kemudian gerakan mouse kita, klik drag. Kemudian ada zoom extend, zoom window ya, zoom window. Zoom window ini kita fokuskan kepada areal yang kita drag. Klik drag, maka zoom in akan terfokus kepada areal yang kita drag tadi, areal yang terseleksi gitu ya. Klik drag seperti itu. Oke, fokus. Kemudian ada zoom extend. Zoom extend ini zoom out ya, istilah lain untuk zoom out, di mana semua objek yang ada di lembar kerja itu akan kita tampilkan ya. Jadi semua objek yang tadi kita buat itu akan ditampilkan. Ini berfungsi ketika mungkin kalian terlalu fokus ya. Ketika terlalu fokus ya, objek kita tidak kelihatan gitu, maka kamu bisa tambahkan zoom extend ya, untuk keluar dari sudut pandang. Kemudian ada previous. Previous ini kita akan mengembalikan ke tampilan terakhir, sudut pandang terakhir ya. Kamu klik previous ya, mundur ya ke sudut pandang terakhir gitu. Dan ada position kamera. Position kamera ini kita bisa memanfaatkan, misal kamu letakkan objek position of kamera di sini. Oke, maka seolah-olah kita berdiri pada posisi titik yang tadi kita siapkan, dan secara otomatis akan dipindahkan pada tools look around, yang artinya kita bisa melihat nih secara sederhananya seolah-olah kita berdiri di sana ya. Saya posisikan kamera di sini. Oke, jadi di satu titik seolah-olah kita berdiri di sana. Kemudian ada walk. Walk ini bisa dimanfaatkan untuk observasi ya, keliling. Jadi seolah-olah kita berjalan nih. Klik tahan atau klik drag gitu. Klik drag, arahkan ke kiri, ke kanan gitu ya. Jadi seolah-olah kita berjalan. Oke, seperti ini. Dan terakhir tadi saya katakan ada navigasi garis ya. Ini saya close saja untuk kamera. Ada navigasi garis, perlu diperhatikan ketika kalian menggunakan line gitu ya. Kalian gunakan line, itu ada beberapa fungsi seperti ini ya. Titik-titik, ada titik biru, ada garis biru, garis hijau gitu ya, garis magenta gitu. Nah, itu semua sebenarnya salah satu kelebihannya dari SketchUp. Kalau ketika kalian gunakan line, klik kemudian arahkan, itu muncul garis merah, hijau, biru ya. Merah, hijau, biru itu berarti menandakan bahwasanya garis tadi mengikuti sumbu X, Y, Z. Kalau biru berarti sumbu Y ya, biru ke atas. Kemudian ada sumbu X, itu warna merah, dan sumbu sumbu Z berwarna hijau. Kemudian diperhatikan ketika kalian arahkan ke objek, ada titik biru ya, menandakan permukaan bidang, itu biasanya menunjukkan untuk titik middle gitu ya, titik middle. Kemudian ada titik hijau seperti ini menunjukkan bahwasanya titik akhir, sudut atau tepi boleh gitu ya.
Kemudian garis, ada garis tambahan ya. Tadi ketika saya buat mungkin bukan cuman hijau, merah, hijau, merah, biru. Sumbu magenta itu yang bisa dikatakan dia garis lurus yang paralel pada sebuah bidang, pada sebuah arah gitu, yang presisi. Sedikit juga tambahan, kalian bisa memanfaatkan fungsi klik gitu ya. Ketika diarahkan, kamu bisa tekan tombol shift untuk mengunci navigasi ya, mengunci navigasi. Jadi ketika kamu klik kemudian arahkan ke sumbu hijau atau merah, kamu bisa kunci nih, kamu bisa kunci arah navigasinya. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja terlebih dahulu terkait penggunaan navigasi geometri dari SketchUp. Kita akan lanjut di pembahasan berikutnya di video yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.